Pada suatu hari, Raja Harun al-Rashid sedang bosan. Ia memanggil Abu Nawas ke istana untuk menghiburnya. "Abu Nawas," kata Raja, "aku mendengar kabar bahwa kau mengetahui tempat di mana harta karun terbesar di dunia disembunyikan. Apakah itu benar?" Abu Nawas yang memang terkenal licik dan pandai berkelit, langsung mengangguk sambil tersenyum. "Tentu saja, tuanku. Harta karun itu berada di Gunung Emas Piramid." Raja terkejut. "Piramida Gunung Emas? Saya belum pernah mendengar tentang gunung itu. Di mana lokasinya?" Abu Nawas, yang sebenarnya hanya mengarang cerita, menjawab dengan penuh percaya diri, "Gunung itu sangat rahasia, tuanku. Letaknya jauh di luar kota ini, dan hanya orang yang memiliki keberanian dan kecerdikan di luar biasa yang bisa dipasang." Raja yang semakin penasaran, langsung memerintahkan Abu Nawas untuk memimpin ekspedisi ke gunung tersebut. Namun, Abu Nawas tahu bahwa gunung itu tidak benar-benar ada. Maka, ia pun merancang sebuah rencana licik untuk mengelabui Raja. Perjalanan menuju Gunung Emas Piramid. Abu Nawas memimpin rombongan Raja dengan penuh semangat. Mereka berjalan melewati hutan, mendaki bukit, dan menjelajahi sungai. Setiap kali Raja bertanya, "Apakah kita sudah dekat?" Abu Nawas selalu menjawab, "Sedikit lagi, tuanku. Gunung itu memang sulit dijangkau." Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, mereka tiba di sebuah bukit tandus. Abu Nawas berhenti dan berkata, "Inilah dia, tuanku. Gunung Emas Piramid yang legendaris." Raja memandang sekelilingnya dengan bingung. Yang terlihat hanyalah bukit kosong tanpa tanda-tanda emas atau piramid. "Mana harta karunnya, Abu Nawas?" tanya Raja dengan nada curiga. Abu Nawas tersenyum lebar. "Tuanku, harta karun ini dilindungi oleh mantra kuno. Untuk membuka rahasianya, kita harus menyelesaikan tantangan yang sangat sulit." Raja yang keras kepala tidak mau menyerah begitu saja. "Apa tantangannya? Aku pasti bisa menyelesaikannya." Tantangan pertama, mencari batu bertanda. Abu Nawas menunjuk ke arah lembah. "Tuanku, di sana ada sebuah batu kecil dengan tanda khusus. Hanya batu itu yang bisa membuka pintu harta karun. Namun, di lembah itu ada ribuan batu, dan kita harus mencarinya satu persatu." Raja segera memerintahkan para prajuritnya untuk mencari batu bertanda itu. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam memeriksa setiap batu. Namun tentu saja, tidak ada batu dengan tanda khusus seperti yang disebutkan Abu Nawas. Ketika Raja mulai kesal, Abu Nawas berkata, Aku lupa. Tanda itu hanya terlihat jika dilihat pada malam hari di bawah sinar bulan purnama." Tantangan kedua, membawa udara dalam ember bocor. Pada malam harinya, Abu Nawas memberikan tantangan baru. "Tuanku, untuk membuktikan bahwa kita layak mendapatkan harta karun ini, kita harus membawa air dari sungai ke puncak gunung menggunakan ember bocor." Raja merasa tantangan itu aneh, tetapi ia tetap memerintahkan para prajuritnya untuk mencobanya. Para prajurit berusaha membawa air dengan ember yang bocor, tetapi tentu saja airnya selalu habis sebelum mereka sampai ke puncak. Setelah berkali-kali gagal, Raja mulai kehilangan kesabaran. Abu Nawas dengan tenang berkata, "Tuanku, mungkin kita harus lebih sabar. Gunung ini hanya mau memberikan harta karunnya kepada mereka yang benar-benar sabar dan pantang menyerah." Setelah beberapa hari penuh dengan tantangan aneh dan mustahil, Raja akhirnya menyerah. Ia memandang Abu Nawas dengan tajam. "Abu Nawas, aku curiga kau hanya mempermainkanku. Katakan yang sebenarnya. Apakah harta karun itu benar-benar ada?"
Abu Nawas tersenyum licik. Tuanku, harta karun terbesar sebenarnya adalah kebijaksanaan dan kesabaran. Dalam perjalanan ini, kita belajar untuk bekerja keras, bersabar, dan menghadapi tantangan dengan kepala dingin. Bukankah itu lebih berharga daripada emas? Raja terdiam sejenak. Meskipun dia merasa telah ditipu, dia tidak bisa mendiskusikan kebijaksanaan kata-kata Abu Nawas. Akhirnya, dia hanya bisa tertawa bahak. Abu Nawas, kau memang penipu ulung, tapi aku tidak bisa membuatmu marah. Pulanglah, dan jangan coba-coba menipuku lagi, kata raja sambil tertawa. Abu Nawas pun pulang dengan hati lega. Sementara raja kembali ke istana dengan cerita lucu yang akan dikenang sepanjang masa. Di sebuah kerajaan yang makmur, Raja Harun al-Rashid mendengar kabar bahwa salah satu menterinya melakukan korupsi. Namun, raja tidak memiliki bukti kuat. Karena bingung bagaimana cara mengungkap kejahatan itu tanpa menimbulkan kekacauan, raja memanggil Abu Nawas, orang bijak sekaligus jenaka yang terkenal cerdik di seluruh negeri. Abu Nawas, kata raja, aku mendengar desas-desus bahwa salah satu menteriku telah menyelewengkan harta kerajaan. Namun, aku tidak ingin menuduh tanpa bukti. Bantu aku menemukan kebenarannya. Abu Nawas tersenyum lebar. Tentu, Baginda. Serahkan masalah ini padaku. Tapi aku butuh waktu 3 hari dan 1 kantong emas dari istana. Raja menyetujuinya dan memberikan Abu Nawas kantong emas yang diminta. Selama 3 hari, Abu Nawas tidak terlihat di istana. Ia berkeliling kota, mengunjungi pasar, kedai teh, dan bahkan para penjudi di pinggiran kota. Ia mengamati setiap orang yang bekerja untuk kerajaan, termasuk para menteri. Pada hari ketiga, Abu Nawas kembali ke istana dengan wajah puas. Ia membawa sebuah kotak kayu kecil dan menghadap raja di aula istana. Baginda, aku telah menemukan cara untuk membuktikan siapa yang korup, kata Abu Nawas. Raja mengangguk penuh minat. Apa rencanamu? Abu Nawas membuka kotak kayu kecil itu, yang ternyata berisi seekor ayam. Ini adalah ayam ajaib, Baginda. Ayam ini memiliki kemampuan mendeteksi orang yang bersalah. Malam ini, mengumpulkan semua menteri di aula istana. Suruh mereka memegang ayam ini satu persatu. Jika seseorang bersalah, ayam ini akan berkokok keras. Raja kagum dengan ide Abu Nawas dan segera mengumpulkan para menterinya. Malam itu, suasana di aula istana sangat tegang. Semua menteri berdiri tegak di depan raja, sementara Abu Nawas memegang ayam itu dengan tenang. Silakan, satu persatu pegang ayam ini, kata Abu Nawas. Jangan takut. Jika kalian tidak bersalah, ayam ini tidak akan bereaksi. Para menteri, yang merasa takut meski tidak tahu pasti apakah ayam itu benar-benar ajaib, mulai memegang ayam tersebut. Ayamnya tetap diam, tidak berkokok sama sekali. Setelah semua menteri selesai, Abu Nawas berkata, Baginda, sekarang izinkan saya memeriksa tangan mereka. Abu Nawas meminta semua menteri menunjukkan tangan mereka. Ternyata, ada satu menteri yang menyerahkan bersih, tidak ada bekas bulu ayam sama sekali. Baginda, inilah orang yang bersalah, kata Abu Nawas sambil menunjuk menteri itu. Raja bingung. Bagaimana kau tahu? Abu Nawas? Ayamnya tidak berkokok. Abu Nawas tertawa kecil. Baginda, ayam ini bukan ayam ajaib. Sebelum acara ini, saya mengoleskan jelaga hitam di bulu ayam ini. Siapapun yang tidak memegang ayam karena takut ketahuan bersalah, tangannya akan tetap bersih. Dan lihatlah, tangan menteri ini bersih. Sang menteri terpojok dan akhirnya mengaku telah menyelewengkan harta kerajaan.
Raja sangat terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas dan segera menghukum menteri itu. Sejak saat itu, nama Abu Nawas semakin terkenal sebagai orang yang tidak hanya jenaka, tetapi juga cerdik dalam menyelesaikan masalah besar dengan cara yang sederhana dan menghibur.